Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Otak Usaha. Untuk kali ini teman-teman, kita mau membahas pengalaman pribadi kita tentang COVID-19 pertama kali kita kenal ya. Cerita pertama mungkin dari istri, karena istri yang kenal pertama nih teman-teman. Gimana mah awalnya? Jadi gini teman-teman, kita ini bukan siapa-siapa ya. Maksudnya itu kita tujuan buat video ini biar bisa mungkin teman-teman atau subscriber kita yang nonton bisa mengenali gejala-gejalanya, terus maksudnya itu apa tindakan yang dilakukan kalau misalnya emang teman-teman tuh udah merasa salah satu dari gejala yang ada dari COVID itu, teman-teman harus cepat periksakan ke dinas terkait gitu. Jadi gini teman-teman, pertama-tama kita itu dapat kontekan kerjaan di luar. Pada saat kita udah fix, oke, tanggal sekian kita tag gitu kan, siangnya saya itu udah ngerasa badan saya udah gak enak nih rasanya gitu kan. Bismillah saya berangkat, cuman emang saya tuh udah ngerasa di badan saya itu kayaknya gak enak gitu kan. Jadi pas kita pun makan, minum, saya memang beli itu emang khusus untuk anak saya. Jadi saya itu enggak mencampurkan minuman anak saya dan saya minum sama-sama itu enggak. Jadi saya itu hanya memang makan yang apa yang saya makan gitu kan. Dan memang saya waktu itu saya belum bilang sama suami kalau misalnya keadaan saya itu udah mulai tidak enak gitu kan. Jadi pas udah selesai kerjaan ini selesai kerjaan, pulang ke rumah itu sebelum asar kalau nggak salah ya. Sebelum asar. Jadi setelah asar tuh saya mau sholat gitu kan, ambil wudhu, kena ke kaki nih rasanya ya ampun, gigil apa ya, badan kalau misalnya kayak model kena es batu gitu, kayaknya dingin sekali. Jadi saya tuh belum sholat, saya ambil selimut dulu, saya dekap gitu kan, dekap. Kenapa nih? Malaria mah ya? Ya jangan-jangan. Pikir saya karena memang kebetulan riwayat saya ada penyakit tipes gitu kan. Walau udah lama nggak pernah kambuh lagi, cuman yang saya pikir ini jangan-jangan saya ini kambuh tipes saya kan. Karena persendian tuh udah mulai ngilu, kemudian gigil, badan tuh udah enak, udah mulai anget-anget gitu, cuman belum panas. Jadi saya ngerasa naik sama suami, ya ada paracetamol enggak gitu kan, stokan. Kebetulan paracetamolnya kosong, suami sempat beli ke apotek depan kayaknya. Jadi pas sudah suami beli, saya minum, agak lumayan, dibawa gerak. Setelah itu baru kita beraktivitas seperti biasa, cuman kayak lemah, lesu gitu loh, nggak ada semangat gitu loh, kayaknya tuh maunya itu baring kayak gitu kan. Setelah itu udah menuju malam, badan saya itu panas, tenggorokan tuh gatel. Jadi gatelnya tuh di antara hidung dengan tenggorokan kayak ada yang renyam gitu loh, kayak ada kalau kita gini kan itu agak-agak enak gitu kan, memang gatel. Kemudian badan saya itu suhunya mulai naik, panas. Saya bilang suami, ya kayaknya badan mamanya demam gitu kan. Saya minum lagi paracetamol, turun, naik lagi malam-malam. Itu belum ngontak dokter sama sekali ya. Belum ada ngontak dokter, belum apa. Udah masuk ke, tapi pada saat itu saya sudah menerapkan protokol kesehatan di rumah. Karena saya juga. Karena di lingkungan pada saat itu ada klaster yang terpapar COVID. Jadi saya pikir jangan-jangan saya udah mengarah ke sana gitu kan, karena kita nggak tahu dapatnya dari mana gitu kan. Kebetulan memang aktivitas kita banyak di luar. Memang sebelum saya terpapar itu emang seminggu sebelumnya itu kita banyak di luar ya, banyak pergi-pergi lah yang pasti. Pergi tapi nggak. Kita kan sempat ketemu orang juga, survei gitu kan. Sempat tapi seperti biasa sih. Tapi kita ibarat kata kalaupun bertemu paling berapa orang, nggak kayak keramaian gitu kita hindari karena bawa anak kan. Iya. Bawa jalan anak juga. Iya, maksudnya tuh kita juga sempat ke kedai itu kan, kita beli kopi setelah kita dari tempat tuh. Sama Irfana kan. Jadi maksudnya kita karena virus itu nggak nampak kan, maksudnya itu memang
kita tuh dapatnya dari mana, kontak dengan siapa, pas kita tuh terpapar itu, maksudnya itu Saya pun nggak tahu. dengan siapa itu pokoknya. Pas kebetulan pun orang tua di rumah pun beberapa hari sebelum istri itu pun juga udah mulai batuk, tapi ya kita pun batuk biasa karena nggak ada demam gitu kan. Jadi setelah itu udah masuk ke malam keduanya, badan tuh mulai naik turun, panasnya naik turun, batuk udah mulai kuat, dadanya sakit, udah mulai dada sakit. Saya pikir kalau misalnya saya pun biasa batuk biasa, demam-demam, batuk pilek, flu biasa biasanya gitu, rasanya tuh beda loh teman-teman. Batuk yang terpapar COVID dengan batuk pilek juga virus ya, Iya, virus juga. influenza kan. Influenza. Maksudnya itu lain. Batuk yang saya rasakan pada saat saya terpapar itu, batuknya tuh sampai ke dada sini, Sini. di sini, untuk narik Di tengah itu. gitu tuh, ini sakit dadanya itu sakit, kayak kita bernafas tuh ndak plong. Kalau kita sehat biasa kan narik napas kan lega nih, dada kanan kita tuh lega. Cuman kalau misalnya kita pas pada saat itu saya lagi drop, untuk narik napas tuh kayak tersengal-sengal gitu loh, kayak sesak gitu loh. Saya tidur miring salah pada saat memang masuk malam ketiga yang memang benar-benar sampai nangis. Saya berpikir, ya Allah, saya yang muda, termasuk muda, ibaratnya tidak ada penyakit bawaan, gejalanya itu seperti itu, sakit gitu loh. Wajar kalau misalnya memang beresiko tinggi untuk orang tua yang memang ada penyakit bawaan, wajar memang banyak dilarikan ke ICU atau terjadi ya sesak napas. karena memang seganas itu kayaknya. Saya berpikir, ya Allah, sakit sekali gitu loh, sampai saya tuh nggak mau makan teman-teman, nafsu makan tuh menurun, maunya tuh batuk terus. Kemudian Tapi flu nggak ada ya? flu nggak ada. Flu nggak ada malah. Flu nggak ada. Yang herannya itu flu biasanya kalau kita terserang influenza tuh kan biasanya flu terlebih dahulu, Cuman ada nanti baru ada batuk. satu ciri yang akan ciri khas sebenarnya si corona ini apa tuh Mas? Itu hilangnya rasa hilang indra perasa sama indra penciuman. Mm-mm. Jadi setelah udah 3 hari, masuk hari keempatnya, kalau nggak salah saya tuh menjelang sore gitu kan, saya minum buah vita yang dibikin sama suami, karena kan memang katanya banyak harus minuman jus-jus seperti itu kan. Jus yang vitamin. Jadi minum tuh nggak ada rasanya apa-apa. Jadi saya tuh, ya Allah, why? Jangan-jangan saya ini COVID kali kan. Pada saat itu memang suami udah kontak sama kawannya, kalau misalnya apa ya, Yang ke dokter tuh kan, jadi saya nanya minta resep obat maksudnya. Jadi dikasih lah, ada dokter tuh dikasih dia tuh obat batuk, ada obat batuk, habis itu ada zinc, habis itu ada satu lagi tuh saya lupa. demam kayaknya, demam kayaknya. Bukan penyurum demam, dia tuh kayak ada vitamin juga sama demamnya juga. Karena sebelumnya kan saya kan beli paracetamol, jadi nggak dikasih obat demam lagi mah. Sama dokter satu lagi, jadi zinc sama satu lagi tuh suplemen, kayak suplemen makanan gitu. Suplemen makanan ingat benar ya, suplemen makanan gitu ya. Jadi itu untuk istri lah kan. Pas hari keempat tuh saya tuh alhamdulillah nggak ada apa-apa, nggak ada gejala apa-apa, nggak ada. Belum, ayah belum. Jadi saya tuh sampai, karena saya udah hilang indra perasa, indra penciuman kan. Jadi saya bilang sama suami, ya kayaknya mama ini udah benar-benar COVID kayaknya nih, soalnya memang makan apa-apa rasanya itu udah nggak ada, penciuman tuh udah nggak ada. Jadi saya tuh sampai berpikir gitu kan, apa, kan bawaan dia enak makan, jadi saya berpikir apa yang kira-kira enak dimakan kan. Jadi saya nyambal bawang putih sampai biar enak makannya gitu kan, pakai lalapan gitu. Bawang putihnya sampai saya kasih 2, itu nggak ada berasa apa, padahal suami udah ngerasa, aku tuh kan ciri khas bawang putih itu kan jangan sekali gitu kan ya. Sekali udah di sampai hidung pun kena semua itu. Sampai saya makan Indomie juga pedes-pedes gitu kan, itu berasanya tuh cuma pedes doang, cuma pedes, cuman rasanya cabai itu kan nggak ada rasa yang sangat, cuman bibirnya itu cuma panas gitu doang, pedes. Kemudian
saya sampai makan bawang putih mentah 3 karena saya searching di Google, karena memang kita ini kan ibaratnya sekarang kan menggunakan gadget ya, jadi pengen apa yang ibaratnya bisa mengurangi gejala ini kan. Jadi saya katanya ada mengkonsumsi bawang putih gitu kan, jadi saya makan bawang putih 3 siung bawang putih, saya gigit mentah gitu, saya tidak ada berasa apa-apa. Padahal kalau ada rasa normal mungkin nggak mau dong. Normalnya mungkin setengah gini aja kalau kita nyambalnya terasa sekali bawang putihnya. Enggak, kalau mentah doang kalau kamu makan, tapi Iya. kalau berasa mungkin nggak mau kali ya, muntah kali ya. Jadi apa ya mas kalian selain itu gejala tadi ya? Kamu terus makan. setelah itu alhamdulillah Hmm. saya itu tidak ada mual-mual, tidak ada muntah, dan tidak ada diare. Pokoknya hanya nyeri, hilang rasa, penciuman hilang, kemudian batuk Tanpa flu. tanpa flu. Masuk hari kelima berikutnya, Moses. kondisi tuh belum masuk malamnya tuh saya tuh fase yang paling ngedrop. Saya untuk tidur tuh tidak bisa, miring susah. Susah apa nih? kalau- Susah dalam bernapas atau gimana tuh? Sesak, Sesak ya. kayak cari napas tuh kayak apa ya, kalau misalnya kita kayak didekap orang lama-lama gitu kan, kayak pengap gitu bah. Jadi mau tidur kayak dadanya tuh sakit, cari napas tuh susah, miring sebelah kanan salah, kemudian saya telentang gini apalagi, kemudian saya duduk sampai nyandarkan kepala kayak gini kan ke dinding supaya bisa tidur. Itu udah mata tuh udah ngantuk banget pokoknya, saya sampai menyandar ke dinding ini udah mau terpejam. Mungkin karena saya udah capek kali, badan saya tuh udah capek kali ya, cari posisi yang enak, ujung-ujungnya saya tuh udah sadar kalau saya tuh udah tertidur. Nah, hari kebesoknya saya udah gak demam, jadi ngerasa badan tuh udah mulai enakan nih, walaupun masih untuk makan tuh gak ada nafsu, karena makan tuh cuman nasi putih untuk makan obat, karena untuk makan obat itu pun cuman 1 sendok, satu suap gitu kan ya. Jadi udah itu hari berikutnya karena ngerasa saya udah enakan, saya udah berinteraksi sama suami. Ya, interaksi sama suami udah main sama anak-anak, belum terlalu intens, cuman saya udah satu kamar sama suami. Hari berikutnya suami Hari berikutnya tuh saya udah masuk hari seminggu ya, udah seminggu istri kena itu kan, dari tanggal 26 ya, tanggal 26 bulan kemarin. Itu saya tuh ini ya, nggak enak badannya. Dibilang demam nggak ada teman-teman, demam nggak ada, tapi saya kayak ada hampir kayak macam meriang, tapi nggak ada demam. Jadi tapi tetap saya makan paracetamol tuh, makan paracetamol. Itu dua harian tuh saya ngerasain kayak gitu. Jadi masuk ke hari ke 8, masuk ke hari ke-8 lah, hari 8 atau hari 9 gitu lah. kalau untuk ayah hari kedua lah. Iya, hari kedua, tapi hari terhitung hari ke-8 ke 9 dari kamu lah. Ya. Jadi saya tuh kayak gitu teman-teman. Kemudian masuk hari kedua itu kan, saya mulai ini mual-mual. Jadi kalau nafsu makan tuh nggak enak. Awal tuh kalau masih ngurus istri lah tuh kan, masih ngurus istri masih enak, apa makan apa tuh masih enak lah. Ya pokoknya enak lah. Pokoknya udah kena yang itu tuh nggak enak tuh, mual. Terutama apalagi kalau kayak makan daging-daging ya, baik daging ayam atau daging ikan tuh, saya tuh macam kayak apa ya, kayak makan daging mentah gitu. Jadi dibilang ada rasa, ada, tapi dibilang nggak ada. Jadi saya tuh kayak samar-samar teman-teman. Nggak tahu ya, wallahu alam ya, apakah sama kayak istri, apakah kalau istri kan benar-benar hilang ya, semua rasa tuh hilang. Kalau saya ini masih nih, rasa asin, pedas, manis tuh masih berasa semua. Kayak penciuman tuh masih lancar. Kayak ngurus istri kan sampai ada ngasih minyak kayu putih sama ya. Kata orang bilang minyak kayu putih dipanasin nih. Jadi saya siapin istri, diuapin ya. Jadi letakin di wadah, siapkan wadah, letakin air panas di dalamnya, kasihkan tetesan berapa tetesan ya, tapi nggak usah banyak-banyak, takutnya pedas kan mata nanti berair ya. Jadi semampu kita mencium lah.
teteskan situ, dicium gitu kan. Itu saya masih mencium bau itu minyak kayu putih tuh. Berarti kan nggak ada hilang indera perasa, cuman saya rasain tuh kayak gitu. Kalau makan tuh nggak enak, nafsu makan berkurang, kemudian mual. Saya tuh mual. Jadi kemudian mual, kemudian mulai masuk diare. Jadi diare sampai tes swab yang ada kayak kemarin tuh yang kita ke Dinkes kan, ada video kita sebelumnya itu saya masih diare, tapi alhamdulillah waktu itu pas negatif ya. Jadi gejala saya itu seperti itu aja teman-teman, sampai berakhir itu seperti itu. Kemudian masuk ke hari keempat atau kelima tuh mulai batuk, tapi batuknya sama kayak enggak separah istri. Kalau Imam kan sampai batuk kan sampai berhak ya, boleh? Belum masih Enggak, kering. masih kering ya. Cuma- Kalau saya tuh gitu batuknya gitu kayak gitu teman-teman, batuk kayak gitu. Tapi di sini nih, di bagian dada nih ya sama kayak istri sakit, tapi masih napas tuh masih plong. Tapi kalau ditarik dalam kayak gitu kan, langsung nih di sini sakit, kemudian langsung batuk kayak gitu. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Dan apesnya kita lagi tuh ya, udah hari seminggu istri itu dan saya masuk kedua hari itu kita mau tes swabnya ya. Ya, Saya kontak karena mikirkan anak-anak juga, karena di rumah ini yang ada gejala batuk itu udah, saya kan di rumah saya ada 6 orang, 2 anak saya sama 2 orang tua. Seorang tua juga ada batuk juga, ada demam juga, tapi nggak tahu saya apakah mau yang moga waktu itu enggak itu kan. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah sehat semua juga, semuanya udah sehat semua. Jadi yang udah pasti yang ada gejala yang sampai hilang rasa itu kan istri. Jadi saya kontak teman pas kebetulan ada kenalan gitu ya di Dinkes, dinas terkait, dinas kesehatan. Karena saya juga dulu teman-teman sekolah pun banyak orang kesehatan juga. Jadi mereka juga masuk ke kerja di situ lah ya. Jadi saya kontak, mau tes swab, dia bilang gitu kan. Karena istri udah ada gejala kayak gini dan teman pun udah mastiin kayaknya benar nih. Mau istri benar nih katanya, dia bilang gitu kan. Kalau kau pun kata teman tuh, kalau kau Yan katanya bilang mungkin nggak tahu juga ya, tapi mungkin bisa ada kontak juga, bisa jadi kau pun positif juga. Jadi mau tes lagi tanya kan. Begitu tes, jadi ada kendala ya saya malam nelfon teman tuh, pagi besok mau ke dinas kesehatan, ada kendala. Jadi rencana mau hari kedua besok lagi ya. Begitu hari kedua besok lagi, kita nelfon nih pagi-pagi, ada di dinas nggak, bilang itu, biar karena belum pengalaman pertama ya, jadi pengen nggak tahu tempatnya di mana, prosedurnya gimana, nanya kan, ada di dinas nggak? Kata teman bilang regennya habis. Regen untuk alat tesnya tuh, mungkin regen tuh kayaknya cairan yang merah nih. Jadi habis. Jadi saya tanya kapan ada gitu kan? Rupanya teman bilang nggak bisa mastiin, jadi bertunggu lah kita nih. Bertunggu lah kurang lebih melewati hari-hari itu. Setiap hari itu saya tanya udah datang belum. Ujungnya sampailah seminggu kemudian lagi ya. Saya udah masuk semingguan, istri masuk 2 minggu berarti ya. Ya, tapi bersyukurnya ketika kita menunggu mau swab, saya sempat buat status di WA, dan teman saya itu memang teman dari SMA, sampai sekarang masih silaturahmi masih bagus, masih baik. Jadi WA ke saya kan, makanya kamu kenapa gitu kan, saya ceritakan lagi gini, oh jangan-jangan kamu nih COVID, bilang gitu, karena saya juga baru keluar dari karantina, dibilang gitu kan, 10 hari di memang tempat karantina khusus untuk Kabupaten Sintang gitu kan. Jadi gimana untuk sekarang kondisinya, dibilang gitu kan. Saya ceritakan kondisi saya masih agak drop gitu kan. Jadi kebetulan masih ada sisa-sisa obat dari teman, jadi dikirim lewat jasa pengiriman di kota gitu kan, Sintang, obat-obatnya, vitaminnya yang dipakai, antivirusnya dikirim ke saya. Jadi saya nanya minumnya tuh
aturannya itu berapa gitu, berapa kali. Karena memang kita nggak nanya dulu, karena antivirus yang dikasih sama teman tuh kadarnya terlalu tinggi, jadi kita jadi pas yang obat dikasih teman itu ada dua emang, Ya. ada dua jenis. Jadi ada obat yang antivirus sama obat yang batuk. Itu dari produk dari Cina. Dan saya nanya sama kawan saya yang itu dokter kan, ini cara minumnya gimana, bilang gitu kan. Oh ini antivirus untuk tahap kedua, tapi nggak saya pun juga nggak bertanya, dan dia pun nggak terlalu menjelaskan karena lewat WA mungkin di skip juga kan. Ini nggak usah diminum dulu yang antivirus, dia bilang gitu kan. Nah, minum obat yang batuk aja dulu. Kemudian disarankan itu, pokoknya disarankan bukan hanya teman dokter juga ya, mungkin ada teman-teman yang lain juga nanya sama dokter yang lain juga. Jadi kalau untuk apa nih, untuk menambahkan daya imun kita nih, yang pertama itu vitamin C, vitamin E, vitamin D, kemudian zinc, ya zinc, kemudian yang sisanya itu yang inilah, pokoknya yang kayak buah vita gitu. Kemudian banyak minum air putih juga karena kapsul untuk batuk sendiri tuh kita konsumsinya tuh sekali minum tuh 4 kapsul. 4 kapsul yang obat Cina 4 kapsul sebesar kapsul tuh kan. Tapi alhamdulillah minum obat itu emang agak berkurang. Batuknya Ya agak berkurang. Tapi indah rasanya belum balik ya, Meh? Belum. Waktu reda. Saya tuh indah rasanya tuh hilang itu semingguan. Masuk minggu berikutnya mulai agak samar-samar, mulai udah bisa merasakan pas minum buah vita, oh udah ada rasa-rasa kayak rasa-rasa jambu nih gitu kan. Cuman untuk minum kedua kalinya hilang lagi. Jadi itu masih belum beraturan gitu indera penciuman sama indera perasanya tuh. Tapi udah masuk ke minggu kedua di penghujung sekitar 3 harian gitu kan, di minggu kedua udah mulai berasa makan mie ayam, udah mulai berasa ada ini gitu kan, udah mulai nafsu makan pun udah mulai ini. Cuman saya selalu ngecek kondisi anak gitu kan, maksudnya itu menunjukkan gejala gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat ya, alhamdulillah masih sehat. Pokoknya yang terpenting pokoknya saya tuh yang penting anak-anak tuh sehat pokoknya. Dan mulai ada keringanan tuh udah masuk 2 minggu ya. Ya, 2 minggu terus udah mulai ringan. Jadi saya pun kata kawan kan bilang 10 hari udahlah boleh lah ibaratnya keluar, cuman lepas masker jangan dulu gitu kan. Akhirnya saya pun keluar berjemur. Maksudnya keluar rumah ya teman-teman ya, bukan. Tapi belum sempat karena kita emang benar-benar isolasi mandiri. Jadi selama kita sakit pun kita tuh minta tolong adik suami, adik ipar saya minta belikan keperluan di rumah. Alhamdulillah. Kebetulan adik tuh ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi kalau misalnya masalah makanan saya memang tidak bisa masak. Jadi memang selama sakit pun kita tidak pernah masak. Jadi memang kebetulan rumah mertua itu juga dekat. Jadi memang mertua yang masakin untuk anak-anak di rumah. Memang benar-benar ya Allah, benar-benar luar biasa. Saya sampai mikir ini untuk saya yang umur segini tidak ada penyakit bawaan, alhamdulillah. Apalagi memang orang yang berisiko tinggi, umur lansia, kemudian ada penyakit bawaan, gimana kondisinya itu ya mohon maaf, maksudnya itu risiko angka kematiannya itu tinggi gitu loh. Karena memang ketika disertai batuk memang sesak nafas gitu loh. Sesak nafas itu lah. Coba kalau misalnya kita sesak nafas kemudian ada penyakit bawaan misalnya jantung atau asma atau apa, itu kan pasti memang perlu ruang rawat yang intens ya. Jadi sebenarnya COVID ini sebenarnya bukan membunuh, tapi dia apa ya? Kayak model perantara kayak. Iya, dia nyerang paru-paru kan. Kalau kita ada penyakit jantung sebenarnya ya jantungnya itu yang bahaya sebenarnya. Tapi COVID ini ganggu gitu ya, kayak gitu. Jadi pokoknya teman-teman, setelah kita jabarkan tadi pokoknya gejala saya dengan suami, pokoknya gejala COVID setiap manusia, setiap orang tuh pasti berbeda-beda, tergantung daya imun seseorang itu sendiri. Karena biasanya ada yang tidak bergejala, termasuk misalnya OTG gitu ya, tidak ada rasakan batuk, tidak ada ini
maksudnya tidak ada perasa, cuman kalau dites positif gitu ya. Ada yang batuk, ada yang berat sekali ininya, ada yang cuman diare, ada yang hilang rasa, pusing-pusing doang gitu kan. Pokoknya kayak setiap ayam pun termasuk kayak biasa ya. ya Fisik ya lemas enggak, saya enggak lemas, tapi nafsu makan aja yang hilang tuh. iya pokoknya Kurang setiap terasa macam setiap mual, gitu. setiap orang tuh pas untuk gejalanya itu masing-masing. Kemudian mungkin teman-teman sedikit banyaknya mungkin bisa ambil yang baik-baiknya gitu ya. Iya, Kalau misalnya emang dan maksudnya itu, dan keterlambatan kita itu memang kita terlambat untuk melapor ke dinas terkait. Dibilang terlambat sekali sih enggak mah. Maksudnya itu untuk hari pertama-tama kita kan emang Di hari pertama tuh ada kendala. terlambat Ada kita kendala. melapor karena pada saat itu kita takut untuk di isolasi di karantina, karena memang keadaan memang yang tidak bisa kalau misalnya pilih, karena pada saat itu kan kita tidak tahu kalau misalnya kita tuh bisa pilihan untuk isolasi mandiri sendiri. Jadi pas nanya kawannya Satgas rupanya bisa. Jadi kita tuh takut kalau misalnya seandainya kita berdua positif, anak-anak di rumah siapa yang jaga, sementara orang tua di rumah juga memang lagi sakit gitu loh, memang lagi sakit-sakitnya. Saya drop, suami drop, orang tua yang biasa yang memang sering sama anak-anak juga ngedrop gitu loh. Jadi saya mikir mau nitipin anak keluar pun takutnya anak pun walaupun nggak ada gejala takutnya bawa gitu kan. Jadi serba salah. Jadi untuk mempersingkat waktu ya, karena udah hampir 30 menitan ya videonya ya. Jadi dari cerita pengalaman kita ini teman-teman ambil yang positifnya. Kemudian memang COVID ini memang benar-benar ada, dan benar-benar ada lah teman-teman. Ya minimal kalau teman-teman udah ada ngerasa gejala itu, jangan takut untuk memeriksakan diri ke dinas terkait atau gimana gitu teman-teman ya, biar diambil tindakan yang apa ya, yang untuk di kelanjutannya lah. Karena juga ada pengalaman tuh pas kemarin pas datang ke Dinkes, pas kita mau swab ya, udah hampir 3 minggu dan kita alhamdulillah udah negatif semua. Pas ketemu sama orang kesehatan, jadi di mereka tuh juga ada kena nih sampai belasan orang gitu kan. Jadi ada yang lebih muda teman-teman, muda, dia olahragawan, tapi begitu diperiksa paru-parunya ternyata pas kena COVID itu dia yang lebih parah teman-teman. Kan bingung kan, tapi nggak ada gejala gitu, OTG gitu kan, tapi paru-parunya ternyata lebih bermasalah daripada teman-teman nakes yang lain gitu kan ya, karena jadi dari situlah teman-teman, jadi kita ngambil pelajaran dari situ. Dan terutama kita yang harus kita lindungi itu ya orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, baik orang tua kita atau teman-teman kita yang sehari-hari atau gimana. Misal kalau ada gejala atau apa gimana gitu, ya minimal kalau ndak share keluar, share ke teman-teman yang sehari-hari sering ketemu kita, kayak orang tua kabarin gitu kan, teman yang biasa kita kumpul kabarin gitu kan, gak usah takut gitu teman-teman. Wah aku lagi kena COVID nih, gak usah dulu ketemu ya, nah gitu kan. Dan dari pengalaman ini juga, ada teman yang tadi tuh ya, yang ngasih obat, dia juga ada pengalaman tuh gini, dia udah sembuh nih teman-teman, udah sembuh teman-teman, kisaran 2 mingguan ya. Jadi berkumpul lah sama ya namanya suami istri ya, udah lama nggak ketemu juga, jadi berkumpul. Jadi setelah itu 2 hari kemudian suaminya yang kena. Jadi kan padahal tesnya tuh udah negatif tuh teman-teman gitu kan. Ternyata negatif tapi nggak tahu ya, pas dia jadi tes lagi ya. Kemudian dia PCR lagi ya, tes PCR lagi mandiri. Nilai CT-nya itu masih tinggi. Nilai CT masih tinggi gitu kan. Dan siapa nggak tahu juga apa tuh CT kan. Jadi untuk memastikan benar-benar kalau kita udah dikatakan negatif itu, misalnya dia kayaknya kalau saya lihat ya, masa inkubasinya itu 2 minggu lah. Kalau kita udah mampu melewati 2 minggu itu tuh insya Allah kita mulai pulih. Tapi belum tentu virus itu benar-benar hilang di tubuh kita. Jadi kalau mau aman tuh, kata teman juga dari dokter juga bilang kan, kalau bisa benar-benar 4 mingguan, 1 bulan. Jadi baru kita benar-benar misalnya ketemu gitu kan. Tapi kalau 2 mingguan itu mungkin kita masih bisa ya keluar atau gimana, karena kita termasuk OTG ya. Tapi tetap menjaga jarak dengan orang-orang. Kemudian kalau kita mau ketemu sama orang-orang yang benar-benar riskan, benar-benar rawan,
untuk terkena itu atau ada penyakit bawaan, misalnya kayak orang tua kita mungkin ada penyakit gitu, kalau bisa jangan ketemu dulu, pokoknya terhitung dari awal kita kena itu sampai 4 minggu lah ya. Untuk amannya seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja mungkin ya, mungkin Mama tambahan lagi. Kalau dari saya sih mungkin teman-teman lebih aware terhadap diri sendiri, karena di rumah itu udah ada keluarga yang menanti teman-teman di rumah. Jadi kalau misalnya memang merasa tidak nyaman tuh jangan teman-teman tuh ya ngumpul santai sama kawan gitu kan, udah tahu ibaratnya ngerasa diri itu udah tidak enak gitu kan, ngerasa badan tuh udah tidak nyaman gitu kan. Maksudnya itu untuk kalau misalnya tidak penting benar-benar tuh janganlah, tunda dulu teman-teman tuh keluar rumah atau nyantai-nyantai, karena memang nanti kita kasih beritanya di video ini, karena memang di kota kami khususnya Sintang tuh pernah pas sidak itu ada satu orang yang positif, cuma padahal ngerasa dirinya tuh udah hilang rasa dan agak demam gitu, jadi itu ngumpul gitu kan. Jadi kan kalau emang kayak gitu kan kasihan gitu loh, maksudnya tuh kasihan temennya satu bangku gitu loh, belum nanti kawan-kawan yang lain pulang ke rumah ada keluarganya, ada orang tuanya, mungkin ada neneknya di rumah kan. Kawan yang satu lagi kan berarti lingkup penyebarannya itu sangat makin luas lagi. Jadi maksudnya itu tolong dijaga kesehatan orang-orang sekitar, kesehatan diri kita sendiri, sayangi pokoknya semua orang-orang tercinta gitu. Mudah-mudahan kasus corona, doakan teman-teman mudah-mudahan kasusnya makin menurun ya. Jadi kita mungkin lebaran bisa silaturahmi, karena memang isunya kan emang kita ini untuk lebaran bersilaturahmi, mudik kayak gitu kan emang ada peraturannya, nggak boleh mudik gitu kan, kasihan gitu loh. Maksudnya tuh kita udah lama nggak pernah ketemu, sekali pas momen memang biasanya setiap tahun memang mudik gitu, cuman karena ada aturan kayak gitu mudik kan kasihan gitu loh. Maksudnya tuh aduh pokoknya. Yang paling tidak enak tuh dari corona tuh sebenarnya kita jauh mau pengen ketemu orang tua itu yang benar-benar saya merasakan gimana ya, aduh sampai 3 mingguan nih nggak ada main ke rumah, cuma lewat video call ya. Itulah sedihnya tuh di situ teman-teman, karena orang kita mikir orang tua ya. Orang tua pun mau mengunjungi kita takut. Iya, dan saya pun sama cucunya pun susah gitu. Pokoknya benar-benar susah lah. Memang sih kalau virus nih nggak tahu lah ya, mungkin kita suatu saat pun kita pasti berdampingan terus lah sama corona ini. Nggak tahu lah teman-teman juga apakah harus bisa hilang atau enggak. Yang pasti teman-teman juga harus support tenaga medis ya, gugus terdepan pokoknya dalam penanganan COVID, karena kasihan kalau misalnya makin kasus COVID itu makin melonjak juga kasihan tenaga medisnya ya. Ya apalagi khusus untuk ruangan yang kayak model IGD gitu kan, kita kan belum tahu maksudnya itu apakah pasien ini masuk terpapar COVID atau enggak gitu kan. Jadi pokoknya kan setiap malam tuh kalau misalnya banyak kasus kan pasti capek harus ini, pokoknya kita harus support tenaga medis kita juga, pokoknya kalian harus stay di rumah, harus jaga protokol kesehatan, terus konsumsi vitamin, banyak minum air putih, terus nanti pun di deskripsi teman-teman ya, di deskripsi nanti saya kasih ini ya, jadi ada kayak WhatsApp dari ini dilanjutan nih atau dari dokter mana, nanti insya Allah lah saya kasih resepnya tuh teman-teman, jadi resep yang kita siapin gitu lah ya. Nanti ada di deskripsi. Nanti teman-teman misalnya kalau ada gejala kayak gitu ya siapin. Kalaupun nggak ada gejala, pokoknya siapin aja di rumah. Karena obatnya juga nggak mahal. Ibarat kata vitamin itu nggak mahal gitu, masih bisa kita beli lah gitu. Jadi nggak mahal. Kemarin tuh pengalaman saya tuh saya tidak, karena memang nggak ada terpikir, karena kita memang vakum benar-benar buat video. Kulit saya kemarin sempat iritasi kayak model kering kayak model sisik ular, karena memang waktu pas saya ngedrop
katanya orang harus banyak-banyak cium minyak kayu putih, dan kepala saya juga sempat pusing, jadi saya Pusing. oles banyak-banyak di muka saya nih benar. Pusing pala sampai saya cium untuk memancing, katanya suruh mancing indera penciuman, sampai saya oles berulang kali berapa minggu tuh. Jadi setelah sembuh mungkin iritasi kulit saya kena minyak kayu putih, jadi setelah itu tuh kering sekali, sampai udah itu dia kayak model fisik ular merekah-rekah gitu loh. Udah itu langsung ngelupas gitu, saya sampai ya Allah apa nih pikir. kayak orang habis kena panas ya. Kalau orang kena panas kan merah ya kulitnya ya. Ini kan ini enggak merah tapi kayak udah selesai merahnya itu teman-teman. Jadi kulit itu kayak gitu. Kayak pergantian kulit baru gitu. Ya, pokoknya kayaknya sekian dulu ya video kita. Oke, sekian. Kalau udah terlalu panjang mungkin teman-teman juga bosan nontonnya, karena memang ibarat kita memang bukan siapa-siapa, Ya, kita hanya benar. pengen berbagi ke teman-teman di rumah, subscriber kita, untuk lebih aware terhadap diri kita mengenai virus COVID-19. Dan pastinya walaupun ada COVID, teman-teman jangan patah semangat untuk tetap mencari cuan. Cari duit ya teman-teman ya. Ya moga usaha teman-teman juga kembali lancar. Jangan lupa, mungkin ada juga penonton yang baru datang di channel kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus teman-teman yang mungkin udah pernah merasakan Gejala lain juga ya, COVID, mungkin teman-teman bisa komen di bawah. komen di bawah. Ya, kita saling berbagi, Ya. mungkin terus mungkin teman-teman ada pernah kasih obat beda kali ya di luar mungkin sana kalau ya. misalnya emang teman-teman di rumah mungkin yang kena pakai obat apa, mungkin teman-teman bisa kolom komentar di bawah biar kita saling berbagi, Ya. biar sama-sama kita menebar kebaikan ya. Ya, menebar kebaikan. Jadi nanti kita Bukan bisa ini- share, kita bisa Share ini bukan menebarkan ketakutan ya. Jadi COVID itu benar ada, tapi jangan takut dan juga jangan tidak percaya. Semangat pokoknya. Pokoknya semangat. Oke? Semangat cari cuan. Oke, gitu. Oke, mungkin segitu dulu video yang panjang sekali dari kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tonton terus channel YouTube Otak Usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Tunggu next video ya teman-teman ya, karena Ya. kita bakal stay upload lagi. Stay upload lagi. Doakan. Oke.